Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara sekalian. Kita ketemu lagi di hukum acara peradilan tata usaha negara. Pada kesempatan kali ini atau pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai upaya hukum kasasi, di mana ketika para pihak yang tidak puas terhadap putusan banding, maka kemudian para pihak dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya mahasiswaku. Pada kesempatan pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang upaya hukum biasa pada tingkat akhir yang dinamakan dengan yang namanya kasasi. Kalau kita bicara tentang kasasi, maka itu adalah upaya hukum terakhir pada tingkatan yang lebih tinggi, di mana sebelumnya upaya hukum yang biasa ini diawali dengan yang namanya upaya hukum banding yang disampaikan kepada pengadilan tinggi. Nah, pada upaya hukum banding ini diberikan kewenangan pengadilan tinggi itu untuk memeriksa perkara pada kewenangan disebut dengan namanya judek paksi gitu ya. Yaitu memeriksa fakta-fakta yang terungkap pada persidangan tingkat pertama. Jadi kewenangan pengadilan tinggi itu menyesuaikan antara fakta dengan penerapan hukumnya itu sendiri. Nah, sedangkan pada tahapan kasasi di Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan putusan dengan tahapan yaitu kewenangan judek juris gitu ya. Yang dimaksud dengan judek juris itu adalah kewenangan untuk memeriksa penerapan hukumnya, baik penerapan hukum yang diputus atau diterapkan di pengadilan tingkat banding maupun tingkat pertama. Nah, dengan kewenangan yang diberikan pada kasasi itu sendiri yaitu berupa judek juris, maka hakim yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat kasasi itu akan hanya melihat dari aspek yuridisnya atau aspek hukumnya saja. Apakah pengadilan tingkat banding maupun tingkat pertama itu sudah sesuai belum penerapan hukumnya terhadap suatu perkara yang diajukan untuk kasasi. Nah, dengan adanya kewenangan tersebut, maka seseorang atau para pihak yang mengajukan permohonan kasasi tersebut sebelumnya harus mengetahui tentang pemeriksaan pada tingkat kasasi. Nah, pemeriksaan pada kasasi tersebut diawali dengan yang namanya syarat-syarat permohonan mengajukan kasasi. Jadi, ketika seseorang atau para pihak yang mengajukan kasus itu terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan kasasi. Nah, syarat yang kemudian harus diajukan itu yang pertama adalah pemohon telah mengajukan upaya hukum banding terhadap perkaranya itu sendiri. Artinya ketika seseorang mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, itu harus ada terlebih dahulu putusan pengadilan tinggi banding. Artinya seseorang yang bisa mengajukan permohonan kasasi harus ada terlebih dahulu putusan bandingnya. Tidak bisa kemudian seseorang mengajukan kasasi itu tidak ada putusan banding. Konsekuensinya kalau ada putusan banding maka ada putusan tingkat pertama. Nah, disitulah yang kemudian harus mengerti tentang permohonan kasasi tentang syarat itu sendiri. Kemudian yang kedua, si pemohon kasasi hanya dapat mengajukan satu kali saja di dalam mengajukan kasasi itu sendiri. Jadi tidak ada kasasi yang kedua atau yang ketiga atau berikutnya, tidak ada. Hanya satu kali saja kesempatan diberikan oleh Mahkamah Agung dalam mengajukan permohonan kasasi. Berikutnya saudara sekalian, di dalam mengajukan permohonan kasasi tersebut, maka Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi itu bisa saja putusannya itu membatalkan atau menetapkan pengadilan dari semua lingkungan
peradilan itu bisa saja berbeda dengan pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding, ya, gitu. Nah, kenapa kemudian berbeda? Itu diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama, suatu pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya, ya. Kalau kita bicara tentang yang namanya berwenang, maka di situ berbicara tentang yang namanya kompetensi atau kewenangan untuk mengadili suatu perkara itu sendiri. Sedangkan kalau berhubungan dengan melampaui batas kewenangan, bahwa pengadilan dalam memutus perkara tersebut, baik pada tingkat banding maupun pada tingkat pertama itu tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan oleh si pihak atau para pihak yang mengajukan, dan kemudian ada suatu kewenangan yang sebetulnya itu bukan merupakan kewenangan pengadilan tingkat banding atau tingkat pertama, ya. Kemudian yang kedua, pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Artinya, di dalam putusan banding maupun putusan tingkat pertama, ternyata diperiksa oleh Mahkamah Agung atau peradilan kasasi, itu pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Nah, salah menerapkan inilah yang dikatakan tadi oleh saya adalah judek juris, ya. Jadi kalau ada suatu perkara kemudian salah menerapkannya, tidak sesuai antara perkara yang sedang digugat atau yang sedang diajukan banding itu dengan kenyataan dari hukum yang berlaku, atau artinya bahwa suatu perkara yang diputus itu ternyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya. Kemudian yang ketiga, pengadilan lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu sendiri dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Nah, yang dimaksud dengan lalai di sini diantaranya adalah tentang pembuatan putusan yang dilakukan oleh atau yang dibuat oleh pengadilan banding atau pengadilan tingkat pertama. Contoh misalkan kelalaian yang mungkin muncul atau yang bisa saja muncul, yaitu tentang bentuk putusan. Beberapa pertemuan yang lalu saya pernah memberikan penjelasan bahwa batalnya putusan yang dibuat oleh pengadilan tingkat pertama atau banding itu diantaranya ada 7 poin yang kemudian bisa membatalkan. Yang pertama, di dalam putusan itu sendiri, di awal atau di atas putusan itu sendiri ada kopnya itu tidak mencantumkan ada kata-kata demi keadilan atas Tuhan, atas ketuhanan yang Maha Esa, gitu ya. Nah, itu juga kata-kata itu sangat penting dan kemudian kalau tidak ada bisa batal. Yang kedua, tidak mencantumkan nama para pihak, ya. Nama penggugat atau nama tergugat, nama pemohon atau pemohon banding atau termohon banding. Nah, itu yang juga menyebabkan bisa membatalkan. Yang ketiga, tidak mencantumkan isi atau rangkuman gugatan atau juga rangkuman jawaban gugatan, atau juga tidak mencantumkan replik, duplik, dan juga hasil pemeriksaan saksi dan bukti, serta tidak mencantumkan kesimpulan. Nah, itu juga bisa menyebabkan adanya sebuah pembatalan atau kebatalan demi hukum. Yang berikutnya, tidak mencantumkan nama-nama hakim, ya. Kemudian tidak mencantumkan juga nama panitra dan juga tidak mencantumkan tanggal putusan. Nah, 7 poin yang dikatakan lalai itu sendiri bisa menyebabkan batalnya putusan. Dan jika kemudian yang 7 itu tidak tercantum, asal satu di antaranya tidak tercantum, maka kemudian menjadi peluang bagi si pemohon kasasi untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding. Sehingga kelalaian itu bisa muncul saja dari putusan tingkat banding maupun tingkat pertama, ya. Nah, berikutnya saudara sekalian, yang harus perhatikan juga yang ke-8 adalah pihak-pihak termohon berhak menyampaikan, ya,
maksudnya si eh, di dalam mengajukan kasasi itu sendiri ke Mahkamah Agung, maka juga ada prosedur yang harus ditempuh oleh pihak-pihak yang akan terlibat, ya, terutama kepada pihak si pemohon itu sendiri. Yang pertama, permohonan itu diajukan secara tertulis melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkatan pertama oleh para pihak, gitu ya. Nah, artinya bahwa setiap permohonan kasasi itu yang diajukan kepada Mahkamah Agung, tetap proses pengajuannya itu diajukan melalui pengadilan tingkat pertama oleh si pemohon kasasi. Karena di tingkat pertama itu yang kemudian akan memeriksa tentang beberapa persyaratan yang akan diajukan. Ketika kemudian sudah memenuhi syarat, baru akan disampaikan ke tingkat kasasi. Prosedur yang kedua yaitu permohonan tidak lebih dari 14 hari setelah putusan itu diberikan atau diberitahukan, gitu ya. Nah, 14 hari ini sering dikenal dengan namanya masa tunggu atau masa insahe atau masa pikir-pikir, gitu ya. Nah, karena kalau kemudian permohonan kasasi diajukan lewat 14 hari sejak diberikan atau sejak dibacakan, gitu ya, maka konsekuensinya putusan tersebut sudah menjadi inkrah atau sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Maka percuma saja kalau kemudian putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap itu diajukan, pasti akan ditolak, ya. Kemudian yang ketiga, pemohon itu membayar uang panjar biaya perkara. Nah, uang perkara ini besarannya ditentukan oleh panitera, ya. Nah, berapa yang kemudian yang akan muncul biaya tersebut tergantung daripada lokasi para pihak yang menjadi pemohon dan termohon kasasi. Kenapa lokasi ini sangat penting atau sangat memberikan dampak terhadap biaya? Karena di dalam penyampaian pemberitahuan, ya, baik kepada si pemohon kasasi maupun kepada si termohon kasasi, itu memerlukan biaya dan proses yang cukup memerlukan waktu yang cukup lama lah, gitu ya. Jadi ini akan mempengaruhi terhadap biaya yang akan timbul ketika seseorang mengajukan yang namanya kasasi itu sendiri. Yang keempat, panitera itu akan mencatat permohonan kasasi pada buku daftar kasasi, ya. Pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi, ya, berkas kasasi atau berkas perkara itu sendiri. Jadi ketika seseorang mengajukan permohonan kasasi, didaftarkan pada hari itu, dan pada hari itu juga dibuatkan yang namanya ada akta kasasi. Nah, akta kasasi ini diperlukan atau dibuatkan sebagai bukti otentik bahwa seseorang yang memiliki perkara atau yang akan mengajukan perkara itu memiliki bukti tentang pernyataan kasasi itu sendiri. Yang kelima, itu maksimal 7 hari setelah permohonan kasasi terdaftar, diberitahukan kepada si pihak termohon kasasi. Jadi 7 hari setelah kemudian dicatat itu ada pemberitahuan kepada si termohon kasasi. Nah, termohon ini tentu menjadi lawan daripada si pemohon kasasi itu sendiri. Itu waktunya paling lama 7 hari. Nah, berikutnya maksimal 14 hari permohonan wajib menyampaikan memori kasasi memuat alasan-alasan yang jelas. Nah, pada tahapan ini bagi si pemohon kasasi itu diwajibkan membuat yang namanya memori kasasi. Nah, di dalam memori kasasi ini tentu, ya, akan disampaikan atau dimuat atau juga tentang diberikan penjelasan tentang argumen-argumen kenapa dia itu mengajukan kasasi, kemudian pertimbangan apa yang dapat menguatkan dikabulkannya kasasi. Dan kemudian di situ juga akan masuk tentang harapan atau juga petitum yang diinginkan oleh si pemohon kasasi, ya.
Kemudian yang ketujuh, maksimal 30 hari, panitia itu akan menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan. Ya. Setelah dibuatkan dan disampaikan memori kasasi, itu disampaikan kepada panitia, dan kemudian panitia paling lama 30 hari akan menyampaikan memori ini kepada si pihak lawan. Kenapa disampaikan kepada pihak lawan si termohon kasasi? Karena nanti pihak lawan atau pihak termohon itu sendiri akan memberikan tanggapan, walaupun tanggapan itu tidak menjadi wajib. Tetapi saudara sekalian, bahwa alasan-alasan yang disampaikan seseorang mengajukan kasasi itu ada di dalam memori kasasi tersebut, ya, gitu. Nah, dari permohonan kasasi tersebut, dari memori kasasi tersebut, maka akan ditanggapi oleh pihak daripada si termohon itu sendiri. Walaupun pihak termohon itu ya tidak wajib memberikan tanggapan, tetapi kontra memori kasasi yang dibuat oleh si termohon kasasi itu sendiri wajib selamat-tamatnya kalau mau mengajukan itu 14 hari setelah salinan itu disampaikan kepada yang bersangkutan atau kepada si termohon itu sendiri. Nah, jawaban atau tanggapan yang kemudian dibuat itu terbentuk atau termuat di dalam sebuah memori, sebuah bentuk dokumen disebut dengan nama kontra memori kasasi, gitu ya. Nah, kontra memori kasasi ini menjadi haknya bagi si termohon ketika dia menerima memori kasasi dari pihak si pemohon itu sendiri. Nah, apa yang kemudian harus cantumkan di dalam kontra memori kasasi? Tentu kita ketahui bahwa kontra memori kasasi itu akan mengcounter atau akan membantah semua dalil-dalil atau semua argumentasi yang disampaikan oleh si pemohon kasasi di dalam memori kasasinya, dan juga bahkan menyampaikan argumentasi yang menguatkan ya di dalam persidangan itu sendiri, sehingga isi daripada kontra memori kasasi ini intinya adalah mengkontrol atau membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh si pemohon di dalam memori kasasi itu sendiri. Nah, berikutnya saudara sekalian, panitera itu mengirimkan seluruh berkas perkara permohonan kasasi, memori dan juga atau kontra memori kasasi dan berkas yang lain kepada Mahkamah Agung dalam waktu 30 hari. Jadi selama tamat 30 hari permohonan kasasi dengan berbagai macam dokumen-dokumen yang dipenuhi seperti pernyataan atau akta memori kasasi, kemudian juga putusan, tingkat banding, tingkat pertama, dan juga kontra memori kasasi dan lain sebagainya itu disampaikan oleh panitera tingkat pertama kepada Mahkamah Agung, ya. Nah, panitera di Mahkamah Agung kemudian berkewajiban mencatat permohonan kasasi dalam register perkara dengan membubuhkan nomor urut dan juga tanggal penerimaannya, membuat catatan yang singkat tentang isi daripada permohonan kasasi tersebut, ya. Artinya pada tingkatan Mahkamah Agung kemudian paniteranya itu mencatat nomor registernya dan kemudian membuat sebuah ringkasan-ringkasan dari pada permohonan kasasi tersebut. Nah, saudara sekalian, ketika kemudian memori permohonan kasasi itu disampaikan kepada Mahkamah Agung, maka paling lambat itu 3 bulan di Mahkamah Agung akan diproses dan kemudian akan diputuskan. Seperti hanya pada tahapan banding, jadi sidang di Mahkamah Agung atau sidang proses kasasi itu sendiri tidak terbuka. Jadi yang hadir hanya hakim-hakim yang ditunjuk dan panitera saja, dan kemudian dibuatkan panel, ya. Nah, putusan yang kemudian yang akan timbul hanya 2. Satu, mengabulkan permohonan kasasi. Yang kedua, menolak kasasi. Nah, kalau kemudian mengabulkan permohonan kasasi, maka
konsekuensinya bahwa putusan tingkat banding maupun tingkat pertama itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Bisa sebagian, bisa seluruhnya. Nah, isi daripada putusan Mahkamah Agung tersebut kalau kemudian dikabulkan, maka ada sebuah pertimbangan yuridis atau pertimbangan yang berhubungan dengan judek juris itu sendiri. Mahkamah Agung bisa mengambil putusan tersendiri atau mengambil alih putusan tersendiri. Sedangkan kalau kemudian putusan itu menolak kasasi baik sebagian maupun seluruhnya, maka konsekuensinya bahwa putusan yang dibuat oleh pengadilan tingkat banding maupun tingkat pertama itu dinyatakan benar atau menguatkan daripada putusan tingkat banding maupun tingkat pertama. Maka kemudian nanti setelah putusan itu dibuat, kemudian dituangkan dalam sebuah putusan kasasi Mahkamah Agung, akan dikirimkan kepada pengadilan tingkat pertama yang kemudian akan disampaikan kepada para pihak. Nah, itulah sekalian kemudian yang kita pahami atau kita pelajari tentang yang namanya permohonan memori kasasi, dan mudah-mudahan penjelasan mengenai permohonan kasasi ini bisa memberikan sebuah tambahan keilmuan bagi Anda semua yang belajar hukum acara peradilan tata usaha negara. Semoga ini bermanfaat dan kemudian bisa lebih paham lagi dalam mengajukan perkara sendiri. Demikian sekalian pembahasan mengenai upaya hukum kasasi ini, di mana para pihak yang telah mengajukan atau tidak puas dengan putusan banding, maka kemudian mereka bisa masuk kepada upaya hukum kasasi. Mudah-mudahan dengan pembahasan materi ini semakin banyak materi yang saudara pahami, semakin luas juga, dan mudah-mudahan saudara juga semakin bisa memanfaatkan ilmu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.